Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hubban lahu wa ta'dhiman wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahji wa sallama tasliman mazidan. Para bapak guru dan bapak ibu guru dan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi ya, meskipun dalam suasana hujan, mengkaji sirah Rasulullah SAW serta beberapa pelajaran atau mungkin hukum dan ajaran agama yang bisa kita petik dari situ. Dan terakhir kita sudah membaca tahapan baru yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy setelah berkali-kali gagal menekan Rasulullah dan para sahabat dengan kekerasan. Kemudian bahkan justru salah satu atau dua tokoh pemberani di antara mereka, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berbalik menjadi pendukungnya Rasulullah SAW dengan masuk Islamnya mereka berdua. Sehingga mereka menempuh cara diplomatis, yaitu mencoba tawar-menawar agar ajaran agama Islam ini mau dicampur atau digilir untuk dianut oleh penduduk Makkah. Tapi Rasulullah menegaskan keengganan beliau, dan terakhir kali mereka kemudian mulai menyatakan kesiapan untuk didakwahi oleh Rasulullah, tetapi dengan cara menyingkirkan para sahabat yang lebih dulu masuk Islam, yang mereka dari kalangan budak dan orang-orang miskin. Hampir saja Rasulullah mengikuti permintaan ini, tapi kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap sebagaimana semula dan seharusnya, yaitu tidak mengesampingkan para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dan betul-betul ikhlas, walaupun mereka adalah dari kalangan yang tidak terpandang secara kedudukan sosial maupun kemampuan ekonomi. Sekarang kita akan membaca ada dua langkah lagi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang pertama, al-isti'jalu bil 'adzabi. Al-isti'jal, tergesa-gesa, bil 'adzabi, meminta diturunkannya hukuman. Jadi mengancam atau menantang Rasulullah, kalau memang ajaran yang beliau bawa itu benar, berasal dari Tuhan yang benar, agar ancamannya itu segera diturunkan ke mereka. Jadi satu bentuk kenekatan dari orang yang sebetulnya kalau mau merenungi, ya, tidak ada alasan sama sekali secara ilmiah maupun pemikiran yang normal untuk menolak ajaran. Rubbama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aw'ada al-musyrikin bi'adzabillahi in istamarru 'ala mukhalafati. Rubbama, kadang-kadang Rasulullah mengancam aw'ada al-musyrikin, orang-orang yang musyrik, mengancam bi'adzabillah, dengan datangnya azab Allah, in istamarru, jika mereka terus-menerus 'ala mukhalafatihi, melanggar seruan dari Allah Subhanahu wa taala, kama sababa, sebagaimana dijelaskan terdahulu. Falamma, maka ketika abta'al adzabu, ketika ancaman turunnya azab ini kok tidak segera turun, taufiku, mereka segera yasta'jilu nabihi, segera menantang agar buru-buru diturunkan, ala sabilis sukhriyati, sebagai satu bentuk ejekan, wal ainadi, dan pembangkangan. Jadi mereka merasa
ancamannya ini tidak serius. Wa tadhaharu, dan mereka menampak mereka berpura-pura atau menampakkan diri bi anna hadzal wa'ida, bahwa ancaman ini lam yu'athir fihim, tidak akan punya pengaruh terhadap mereka, wala yatahaqqaqu abadan, dan tidak akan pernah terwujud. Fa anzalallahu fi dzalika ayatin, maka kemudian Allah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan atau menanggapi hal tersebut. Minha, antara lain qauluhu ta'ala, firman Allah, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifullahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu mempersegerakan, buru-buru ingin diturunkan azab, sementara Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Wa'dah itu janji. Janji itu artinya memberikan kepastian balasan yang baik. Adapun balasan yang buruk, nah ini ulama ada perbedaan pendapat. Kalau janji Allah, yaitu balasan baik, itu pasti ditunaikan. Adapun kalau azab atau ancaman untuk mendapatkan hukuman, ada yang memang pasti ditunaikan, ada yang pasti diampuni menurut informasi mengenai syafaat dan seterusnya, dan ada yang tidak bisa dipastikan. Tapi yang jelas akan ada ancaman yang ditunaikan. Wa inna yawman, dan bahwasanya satu hari inda rabbika, di sisi Tuhanmu itu, ka alfi sanatin, adalah sebagaimana 1000 tahun mimma ta'udun, yang kamu itu. Jadi tidak perlu buru-buru, karena ancaman di akhirat itu nanti sungguh sangat lama. Sungguh sangat lama, dan walaupun selama 10 tahun atau bahkan 100 tahun azabnya belum juga diturunkan, maka itu hanyalah waktu yang singkat dibanding dengan ketika nanti sudah diturunkan sekian lamanya azab itu akan mengenai. Wa minha, dan diantaranya juga qauluhu ta'ala, firman Allah, yasta'jilunaka bil 'adzab, orang-orang kafir itu yang menentang Rasulullah minta disegerakan turunnya azab. Wa inna jahannam, dan bahwa sesungguhnya neraka jahannam itu la muhitatun bil kafirin, sungguh akan meliputi orang-orang yang kafir. Wa minha, dan diantaranya juga qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul ardh, apakah orang-orang yang melakukan makar buruk, manuver-manuver buruk, yaitu orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah ini, merasa aman, tidak dijerumuskan atau tidak dilusukkan ke dalam bumi oleh Allah. Au ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun, atau mereka merasa aman, tidak akan disapa atau dikenai oleh azab pada saat mereka tidak merasakannya. Au ya'khudhahum fi taqallibihim fama hum bimu'jizin, atau tiba-tiba diterpa oleh azab pada saat mereka sedang beristirahat. Mereka sama sekali tidak bisa membuat Allah itu menjadi lemah. Jadi Allah tetap Maha Kuasa, hanya saja kapan turunnya azab ini betul-betul adalah sesuai dengan kehendak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dzalika min ayat, dan ayat-ayat yang lain. Jadi salah satu rahmatnya Allah dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga mereka yang menentang Rasulullah ketika di Mekah, adalah azabnya tidak disegerakan. Dan Rasulullah memang tidak meminta agar azab itu segera diturunkan, beliau tetap bersabar. Kita tahu kisah beliau di Taif, wilayah yang di luar Mekah, walaupun dilempari batu, disiksa secara fisik, beliau tetap bersabar. Ditawari oleh malaikat Jibril ataupun malaikat gunung untuk dilenyapkan masyarakat Taif ini, beliau tetap bersabar dan masih berharap agar mereka
nantinya juga akan menerima dakwah, minimal anak cucunya. Begitu juga Rasulullah sangat bersabar terhadap masyarakat Mekah, sehingga tidak minta segera diturunkan ayat. Karena kalau sudah nabinya itu minta, maka Allah Subhanahu wa taala biasanya akan segera menurunkan azab itu. Seperti ketika diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam didakwahi berkali-kali ya, dan sama sekali sudah tidak ada harapan, maka diminta agar azabnya diturunkan. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini tetap bersabar sampai bahkan nantinya beliau sendiri yang diboikot oleh kaum kafir Quraisy tetap bersabar. Setelah itu nanti beberapa masa kemudian bahkan beliau terpaksa meninggalkan kota Mekah. Tapi kita bisa lihat dalam sejarah, dalam hitungan beberapa tahun Rasulullah kembali lagi ke Mekah dalam kondisi menaklukkan kota itu bahkan tanpa peperangan, dan ada sekian banyak orang kafir yang kemudian masuk Islam sehingga Mekah berhasil ditaklukkan tanpa harus membinasakan penduduknya dengan azab turun dari langit. Wa kana min jumlati mujadalatil musyrikina, dan salah satu di antara sekian bentuk perdebatan atau argumentasi orang musyrik, annahum kanu yutalibuna bil ayat, mereka biasa menuntut didatangkannya bukti-bukti minal mu'jizati, berupa mukjizat-mukjizat, wa khawarikil adati, dan perkara-perkara yang luar biasa, ainadan wa ta'jizan, sebagai bentuk pembangkangan dan merasa tidak akan bisa diwujudkan. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Beliau jelas-jelas tahu dan yakin berada dalam kebenaran, ya, dan punya kesempatan untuk sekadar langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan masyarakat yang menentang mereka, tapi tetap beliau bersabar. Bahkan dipancing-pancing emosinya seperti ini. Maka ini jadi modal besar bagi kita yang ingin berdakwah. Itu juga harus punya rasa sabar menghadapi mungkin barangkali ada penolakan dari masyarakat. Fa anzalallahu fi dzalika, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mengenai hal itu, ma bayyana bihi sunnatah, wahyu yang menjelaskan sunnatullah, wa qata'a bihi hujjatahum, dan memutus argumentasi mereka, wa sanamurru ala syai'in min dzalika, kita akan sedikit mengulas hal itu fil fusulit qadimah insyaallah di beberapa pasal kitab yang akan datang. Kemudian beliau melanjutkan, tilkum hiyal muhawalatul lati wajaha bil musyrikuna risalat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa da'wah. Nah, itulah bentuk-bentuk usaha yang dikerahkan oleh kaum musyrik untuk menghadapi risalah atau ajaran dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad marasuha kullaha, mereka sudah menempuh semua usaha jamban ila jambin, ya, berseri satu demi satu, mutanakkilina, berpindah min turin ila turin, dari satu fase ke fase yang lain, wa min daurin ila daurin, dari satu perang ke perang yang lain, wa min syiddatin ila linin, dari yang semula keras menjadi menempuh cara yang lunak, wa min linin ila syiddah, lalu berganti lagi dari lunak ke keras lagi, wa min jidalin ila musawamah, dari cara membantah atau berdebat beralih ke cara diplomatis, tawar-menawar. Wa min musawamatin ila jidalin, lalu dari diplomatis pindah lagi ke berdebat. Wa min hujumin, dari yang semula menempuh cara menyerang, ila tarhibin, ke cara memancing-mancing, menggoda. Wa min tarhibin, dan cari dari bentuk goda itu ila hujumin, pindah lagi ke menyerang. Kanu yathuruna thumma yaqulu, mereka seolah-olah seperti orang berusaha menaklukkan wilayah perang. Kadang-kadang nyerang, kadang-kadang mundur, nyerang lagi, seperti orang bergerilya. Yujadiluna thumma yujamilun, mereka mendebat kemudian ganti melakukan cara basa-basi
atau cara-cara diplomatis. Yunaziluna thumma yatanazalu. Mereka berusaha membujuk Rasulullah, gagal. Thumma yatanazalu, ganti mereka yang menurunkan standar. Yu'iduna, mereka mengancam. Thumma yurahibu, kemudian ganti memberikan janji-janji. Ka'annahum, seolah-olah mereka yataqaddamuna wa yata'akhirun, seolah-olah maju dan mundur. La yakirru lahum qarar, tidak ada satu sikap pasti bagi mereka. Wala yu'jibuhumul firar, tapi mereka juga tidak mau untuk mundur atau menarik diri. Wa kana gharatuhum, tujuan mereka mingkul lidzalika, dari semua itu, kaffa da'watil Islam, adalah membendung dakwah Islam, walammi sya'atil kufri, dan untuk menghimpun sisa-sisa kekuatan dari barisan orang kafir. Lakinnahum, akan tetapi mereka, ba'da badli kullil juhudi, ketika sudah mengerahkan semua usaha, adu qaibina khasir, mereka ternyata pulang dengan kegagalan dan kerugian. Walam yabqa amamahum, tidak lagi tersisa di hadapan mereka illa khiyarun wahid, kecuali hanya tinggal satu cara, wa huwa sayf, yaitu pedang, dengan cara perang. Wasayfu, akan tetapi pedang ini, la yazidul furqata illa syiddah, hanya menambah perpecahannya menjadi sengit. Wala yuhdi illa ila tanahurin, dan tidak akan menghasilkan apa-apa selain pertikaian. La'allahu yasta'silu sya'fatahu, pertikaian yang jangan-jangan justru akan membinasakan mereka. Fahtaru, sehingga mereka pun bingung, madza yaf'alun, apa yang kira-kira akan mereka lakukan. Jadi luar biasa ngototnya kaum kafir Quraisy ini mempertahankan agama mereka, agama syirik mereka dan budaya mereka, sampai sedemikian macam cara dilakukan dan tetap tidak putus asa. Amma Abu Thalibin, adapun Abu Thalib, di sisi lain Abu Thalib yang tidak mengikuti agamanya Rasulullah, tetapi tetap membela beliau sebagai keluarga terdekatnya, beliau juga melakukan upaya tersendiri. Fa'innahu, maka beliau lamma wajaha mutalabatuhum bi taslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim liyaqtuluhu, ketika beliau menghadapi tuntutan dari kaum kafir Quraisy untuk menyerahkan Nabi Muhammad agar dibunuh oleh mereka, tsumma ra'a fi taharrukatihim wa tasarrufatihim ma yu'akkidu annahum yuriduna qatlahu. Ketika beliau menghadapi permintaan ini, kemudian melihat dalam pergerakan mereka dan sikap-sikap mereka, ternyata semakin meyakinkan bahwa mereka betul-betul ingin membunuh Rasulullah, tetapi tidak berani kecuali diizinkan oleh pamannya selaku ketua famili saat itu. Beliau melihat sudah mulai langkah-langkahnya mengarah ke sana. Kenapa? Mithlama fa'alahu Abu Jahal, seperti yang sudah dilakukan oleh Abu Jahal, sudah terang-terangan ingin menyakiti Rasulullah. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Uqbah bin Abi Mu'aid, wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab, sebelum kemudian beliau masuk Islam. Itu kan beliau kemarin kita baca ingin menghabisi Rasulullah. Ketika Abu Thalib melihat langkah-langkah itu, jama'a Bani Hashimin wa Bani Al-Muttalibi, beliau kemudian mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim itu ayah dari kakeknya Rasulullah, sedangkan Muttalib itu paman dari kakeknya Rasulullah. Ini beliau kumpulkan, wada'ahu, kemudian beliau menyeru mereka semuanya ilal qiyami, agar melakukan langkah bihifdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga atau melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabu, mereka kemudian
kemudian semuanya mengabulkan ila dzalika permintaan itu kulluhum, semuanya muslimuhum wa kafiruhum, kompak satu atau satu keluarga ini, keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib, semuanya kompak melindungi Rasulullah kecuali hanya satu orang. Wa ta'aqadu, mereka semuanya bersepakat, wa ta'ahadu, dan saling berjanji alaihi, mengenai hal itu, indal Ka'bah, di Ka'bah, illa Abu Lahab, kecuali Abu Lahab, illa Abu Lahab fa innahu faraqah, hanya dia yang menjauhi mereka. Wa kana ma'a Quraisy, dia bersama dengan sisa masyarakat Quraisy yang masih kafir. Jadi di sini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada yang mendakwahkan agama Allah, kadang-kadang juga dengan orang kafir atau orang yang tidak sahabat, tapi punya perlindungan, punya kesamaan atau punya kepedulian, sehingga juga bermanfaat, walaupun manfaatnya ya hanya sekedar di dunia. Hanya sekedar di dunia. Biasanya orang yang juga melindungi kaum mukmin dan para pendakwah itu juga akan dilindungi oleh Allah. Tapi selama dia tidak mau menerima ajaran agama Allah, maka di akhirat nanti beda lagi. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Yang melindungi Islam ketika didakwahkan juga ikut terkena rahmatnya. Tapi kalau orang tidak menerima Islam itu sendiri, sementara Islam adalah rahmat, ya sama saja dia tidak mau menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti setelah kehidupan dunia akan beda nasib. Kita tambah sedikit mengenai langkah yang kemudian dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Al-muqata'atu, pemboikotan, al-amatu, pemboikotan umum, ya, pemboikotan raya, wa fardul hisari, dan pemberian sanksi al-hisar itu dikepung. Jadi tidak diberikan ruang gerak. Kepada siapa? Kepada Bani Hashim yang tadi dikumpulkan oleh Abu Thalib. Zadat hayratul musyrikina, kebingungan orang-orang musyrik semakin bertambah. Idz nafadat bihimul hiyal, karena sudah habis hiyal itu, upaya-upaya sudah habis, sudah tidak punya langkah lagi selain tadi perang terang-terangan. Tapi itu juga tidak berani mereka lakukan. Ternyata mereka masih menemukan satu cara lagi. Wa wajadu Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib musammimina ala hifdhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemukan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini ternyata musammimin, bersikeras melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyami, dan melakukan langkah dunahu kainan maka, pasang badan di depan Rasulullah agar tidak dibunuh oleh kaum musyrikin. Fajtama'u, maka mereka kemudian berkumpul fi Bani Kinanah. Di Hif itu lembah yang agak tinggi tapi tidak agak tinggi dan agak rendah. Di Bani Kinanah, lihat rusul mauqif ar-rahib, untuk mempelajari situasi saat itu. Wa yaqdu fihi, dan mereka kemudian menghendaki ada keputusan. Fastasyaru tsumma istasyaru, ya, terus-menerus bermusyawarah dan mencari pandangan, hatta wasalu, sampai kemudian mereka berakhir ila halin ghashimin tahalafu alaihi, ke satu solusi yang cukup parah yang mereka sepakati. Wa huwa, yaitu annahum, bahwa mereka la yunakihuna Bani Hashimin wa Bani Muttalib, tidak akan berbesanan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, diboikot. Wala yubayyunahum, tidak akan bertransaksi jual beli dengan mereka. Wala yujalisuunahum, tidak akan berkumpul duduk-duduk dengan mereka. Wala yukhalitunahum, tidak akan bercampur dengan mereka. Wala yadkhuluna fi buyutihim, tidak akan bertamu ke mereka. Wala yukallimunahum, dan tidak akan mengajak mereka bicara. Sampai sedemikian parah, memboikot, membunuh pelan-pelan, karena nantinya bukan hanya dalam sikap dan pembicaraan, tapi termasuk bahan makanan pun akan habis dari Bani Hashim.
wala yaqbaluna, dan mereka tidak akan mau menerima minhum dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ini sulhan, ya, satu kesepakatan damai abadan selamanya. Wala ta'khudhuhum bihim ra'fatun, mereka sama sekali tidak akan merasa kasihan, ra'fah, hatta sampai yuslimu, Bani Hashim dan Bani Muthalib ini menyerahkan ilaihim kepada mereka Rasulullah SAW lil qatli, menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Dan kalau tidak salah, ini salah satu ujian bagi Rasulullah, karena belum turun ayat yang menjamin Rasulullah tidak akan dibunuh. Allahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dari masyarakat atau orang-orang. Itu kan jaminan bahwa Rasulullah tidak akan bisa dibunuh oleh masyarakat. Sebelumnya, menurut beberapa sejarawan, Rasulullah sampai kalau tidak salah di Madinah, perlu dipastikan lagi, itu biasa dijaga oleh para sahabatnya. Ketika turun ayat ini, Allahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dari orang-orang, Rasulullah mempersilahkan para sahabat yang biasa menjaga itu sudah tidak perlu. Lu sudah yakin akan dijaga oleh Allah, dan memang dalam kenyataannya ayat ini juga bagian dari mukjizat, ya, atau satu bukti nyata. Ternyata Rasulullah sampai beliau wafat tidak pernah berhasil dibunuh oleh kaum musyrikin tersebut. Tahalafu ala hadzal qarari, mereka bersekutu, ya, menyepakati keputusan ini. Wa katabu bidzalika, bahkan mereka menulis kesepakatan itu, dituangkan dalam sahifatan, satu lembaran. Dan kita tahu masyarakat Mekah itu jarang tulis menulis. Kalau mereka sampai menyepakati kesepakatan dalam tertulis, ini kesepakatan yang luar biasa. Allaquha, dan kemudian mereka gantungkan fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah sebagai tempat utama di Mekah. Wa kana alladzi katabaha, yang menulisnya itu Baghi itu bin Amir bin Hashim, namanya Baghi bin Amir bin Hashim, bukan Hashim yang tadi. Fada'a alaihi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mendoakan huruf atas Baghi ini, fasyullat yaduhu au ba'du asabi, sehingga kemudian tangannya lumpuh, tangannya secara utuh atau sebagian jemarinya, didoakan oleh Rasulullah. Ini satu bentuk perlawanan yang sangat keras. Dan tadi ternyata itu juga menjadi salah satu petunjuk bagi orang yang mau serius merenungi perjalanan Rasulullah SAW. Antara lain, ya, salah satu bukti yang sangat mudah ketika turun tabat yada Abu Lahab wa tab, ya, bahwa di situ diterangkan Abu Lahab akan masuk neraka, akan celaka, masuk neraka. Begitu juga istrinya. Sebetulnya mudah saja bagi Abu Lahab kalau ingin menunjukkan kelirunya Al-Quran. Ya, pura-pura masuk Islam, sehingga ayat itu akan keliru. Jadi sangat mudah sebetulnya kalau dijamin oleh Al-Quran bahwa Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Artinya Abu Lahab ini sampai mati tidak akan masuk Islam. Kalau dia ingin menunjukkan kelirunya Al-Quran, ya mudah saja, dia tinggal masuk Islam. Tapi itulah salah satu bukti yang dengan sangat mudah bisa dipahami oleh orang Muslim maupun orang kafir, bahwa ternyata ketika ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup, tapi sampai akhir ayat ternyata terbukti informasi dari Al-Quran bahwa Abu Lahab ini juga seterusnya akan kafir. Sebagaimana Rasulullah ketika memberikan jaminan kepada 10 orang sahabat beliau akan masuk Islam, ya, itu juga mengandung bukti yang luar biasa, yaitu bahwa semua sahabat ini sampai meninggalnya tidak menjadi orang yang murtad. Nah, barangkali itu yang kita baca kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.